Kita mulai kuliah untuk hari ini, yaitu kuliah pengantar teknik simulasi. Jikalau kemarin kita sudah introduce, memberikan pengantar terkait bagaimana simulasi yang kita kita buat untuk pertandingan bulu tangkis, maka untuk kali ini kita akan mencoba membuat satu simulasi di mana ide ini berangkat dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terus terang mengganggu pikiran saya ya. Makanya saya membuka ini kepada Anda, siapa saja yang ingin melanjutkan riset ke arah apa yang kita diskusikan ini, saya senang sekali. Riset ini bisa nanti Anda bawa untuk Merdeka Belajar, bisa juga untuk program kreativitas mahasiswa, atau juga bisa juga kita ajukan untuk hibah-hibah kompetisi yang lain, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering mengganggu pikiran saya itu adalah satu, di mana banyak orang berpikir atau banyak orang mempunyai statement mengatakan bahwa pejabat atau pimpinan atau bahkan mungkin pimpinan negara ya, seperti presiden misalnya, presiden Indonesia itu dikatakan berhasil itu kalau seperti apa ya, dan sering kita mengkritisi pimpinan presiden tanpa kemudian memberikan sebuah fakta data yang berbasis pada hitungan, berbasis pada model matematika yang benar, misalnya seperti itu, karena kita orang matematik ya. Nah, itu akhirnya membuat debat kusir, akhirnya membuat komunikasi yang tidak baik, bahkan akhirnya orang-orang kita di Indonesia terbelah ya, karena pemahaman yang kemudian digoreng dengan isu-isu politik, akhirnya menjadi bicaranya adalah suka dan tidak suka. Nah, tugas kita semua dengan nalar dan penalaran yang benar, dengan kaidah-kaidah model matematik dan nantinya akan didukung dengan simulasi ini untuk menjelaskan sebenarnya penilaian yang baik dan benar, mungkin bukan baik dan benar ya, logis untuk bisa diterima penilaian tersebut bahwa yang bersangkutan sudah bekerja keras ya, dan yang bersangkutan mungkin tidak melakukan kerja apa-apa, bahkan mungkin korupsi, bahkan mungkin macam-macam, itu kan sesuatu yang bisa diukur sebenarnya. Nah, saya ingin menyampaikan satu contoh saja, mungkin Anda bisa lihat di mana di internet itu tentang dulu waktu misalnya ya Presiden Jokowi itu membangun jalan tol ya, itu banyak sekali suara-suara yang ya ini negeri 62 ya, ada yang suka, ada yang tidak gitu ya. Akhirnya yang suka mengatakan, ya sudah, nanti yang tidak suka kalau mudik jangan lewat jalan tol gitu ya. Akhirnya dibarengi dengan meme yang lucu-lucu, mereka lewat sawah ya. Ada juga yang tidak suka mengatakan duit kita habis hanya untuk infrastruktur. Nah, itu untuk apa gitu kan? Apa tidak lebih baik mungkin dialokasikan ke tempat lain daripada jalan tol misalnya seperti itu. Nah, dari satu kasus jalan, dari satu kasus ya, saya sebut kasus, dari satu hal yang muncul kebijakan, yaitu pembangunan jalan tol saja, kita sudah bisa melihat bagaimana kegaduhan yang terjadi karena perbedaan pandangan, perbedaan cara berpikir, cara melihat, dan seterusnya.
Nah, kita akan mencoba mendudukkan itu secara objektif, tidak melihat itu siapa presidennya, siapa yang membuat jalan tol, dan tidak melihat itu partai apa yang membuat atau siapa yang mendukung dan tidak mendukung. Kita hindarkan itu semuanya. Saya kepingin Anda mahasiswa saya lebih pintar dalam melihat segala sesuatunya ya. Nah, saya ingin mengusulkan sebuah model, sebuah metode ya, di mana kita mengukur segala sesuatu itu ada sebuah cara untuk pengukuran itu ya. Saya akan introduction di sini apa yang disebut dengan, mungkin nanti Anda akan dapati di beberapa perkuliahan yang lain ya, yaitu yang disebut dengan kurva S ya. Jadi S curve ya, atau S shape atau kurva S ya, yang modelnya kalau Anda lihat bentuknya memang seperti kurva S seperti ini ya. Yang pertama ini berbicara tentang populasi ya. Warnanya apa ini? Jingga ya. Ya. Ini berbentuk kurva S. Sumbu X-nya adalah time, waktu, sumbu Y-nya adalah jumlah populasi. Ya. Dia membentuk kurva S seperti ini. Bisa dijelaskan nanti mungkin kalau Anda belajar pemodelan ya, Anda akan punya model yang itu ya, DN N ini adalah jumlah populasi yang berubah pada setiap saat waktu time T ya, dia akan mengikuti sebuah konstanta di sini, laju pertumbuhan populasi itu di mana besarnya perubahan pada setiap waktu itu berbanding lurus terhadap jumlah populasi itu sendiri ya. Artinya kalau Anda punya tubuh Anda, badan Anda ini setiap saat kan berubah ketinggian Anda mengukur tingginya berubah, atau Anda mengukur berat badan juga berubah, itu proporsional dengan berat badan Anda sendiri perubahan itu. Jika misalnya berat badan saya 100, ya hari ini saya berubah misalnya 1 kilo gitu ya, tambah 1 kilo berat badan saya, ya maka sebenarnya 1 kilo ini sebenarnya adalah alfa dikalikan dengan 100 kilo saya tadi. Dengan alfa tentunya saya mengambil adalah 1/100-nya. Ya, jadi alfanya adalah 1/100 itu berarti 1%, saya seperti itu. Jadi saya akan selalu menemukan perubahan berat badan saya itu proporsional berbanding lurus dengan berat badan saya. Ya, perubahan tinggi badan saya akan berbanding lurus dengan tinggi badan saya sendiri. Ya, perubahan tinggi saya setiap interval waktu, kalau nanti Anda catat, itu pasti berbanding lurus proporsional terhadap tinggi badan saya. Demikian juga untuk populasi ya. Maka untuk populasi nanti Anda akan punya pola seperti itu. Nah, ini nanti kalau diuraikan, Anda akan ketemu kurva J ini. Dia akan terus ke sana ya. Tapi kalau kurva S tidak, dia tidak akan terus ke sana seperti kurva J ini, tapi pada titik tertentu ya, di mana sumber makanan itu adalah terbatas ya. Jadi misalnya di suatu tempat populasi berkembang, manusia berkembang biak, punya anak, punya cucu, anaknya punya anak lagi, ya, dan seterusnya berkembang biak. Tapi pada saat tertentu di daerah itu, di pulau itu, sudah tidak bisa lagi berkembang, ya, sudah tidak bisa bertambah lagi orangnya. Ya, meskipun ada yang lahir tapi ada yang mati. Jadi akhirnya jumlahnya itu konstan. Ya, ini terjadi karena daya dukung carrying capacity-nya daerah itu memang ya hanya sampai di situ gitu ya. Kenapa gitu? Iya, karena kalau jumlah manusianya banyak, akhirnya
sanitasinya kotor, higienitasnya tidak bagus, akhirnya muncul penyakit, kemudian penyakit menular, orang meninggal, misalnya seperti itu. Ya, tapi ada juga yang lahir dan seterusnya. Sama juga di hewan, misalnya di populasi hewan. Di populasi hewan itu bisa saja terjadi hewan berkembang biak, tapi tatkala kemudian jumlah makanan yang ada di daerah tertutup tersebut jumlahnya tidak mencukupi untuk mensuplai sebanyak populasi yang berkembang pada hari itu, maka terjadi rebutan makanan. Ya, dalam perebutan itu maka ada yang kalah, nah pasti ada yang mati, meninggal. Ya, nah sehingga daya dukung dari alam sekitarnya ini tidak memungkinkan untuk dia melesat seperti kurva J ini tadi. Ya, maka akhirnya nantinya kurva itu akan berbelok di garis ini. Nanti akan kita jelaskan model matematikanya untuk kurva S itu seperti apa, tapi paling tidak Anda tahu dulu bahwa mungkin waktu belajar persamaan diferensial atau kalkulus Anda sudah punya persamaan pertumbuhan populasi yang proporsional terhadap jumlah populasi tersebut. Nah, kurva S kira-kira ceritanya kalau populasi seperti itu. Kalau Anda pindah ke misalnya untuk bisnis ya, bisnis life cycle itu, orang memulai bisnis ya, orang berbisnis itu kan tidak gampang. Anda mungkin sebagian ikut kuliah kewirausahaan ya. Yang menjadi kata kunci nanti di sini adalah growth, pertumbuhan bisnisnya, dan juga dengan waktunya. Sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah pertumbuhan. Ya, di dalam bisnis tidak mudah, ya. Maka di dalam bisnis pun kalau dimodelkan ini ada referensinya ya, ada source-nya ini biasanya ada siapa yang menemukan dan seterusnya. Itu dikatakan di bisnis itu memang ada 3 fase, dan fase-fase ini ketika nanti tersambungkan secara kontinu itu akan juga membentuk kurva S. Ya, jadi di bisnis itu pertama kali ya dia landai seperti ini, ya boleh dikatakan maturity tapi belum benar-benar dewasa ya. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai invasi. Bisnis ini sedang mengalami invasi, sedang mengalami pengembangan ya. Jadi ini bergerak ke sana terus hingga pada titik ini. Nah, ini sudah mulai naik betul ya, cabangnya banyak, omsetnya bertambah. Ini yang disebut dengan ekspansi. Ya. Jadi di saat invasi tadi dia melandai, tumbuh tapi kecil sekali. Hingga pada titik tertentu dia punya kekuatan yang cukup besar untuk kemudian melakukan ekspansi. Tapi hati-hati, setelah itu bisnis itu biasanya akan masuk wilayah yang disebut dengan maturity, atau memang sudah pembelinya ya sebanyak itu, sudah tidak bisa bertambah lagi gitu ya. Kita sudah tidak bisa melakukan ekspansi lagi misalnya seperti itu. Nah, di bisnis apapun kita bisa melihat ini, maka nanti biasanya akan muncul inovasi-inovasi bisnis baru. Nah, dengan inovasi ini diharapkan nanti akan terjadi fase di mana maturity ini akan lama untuk dijumpai, sehingga orang terus melakukan ekspansi, orang terus melakukan inovasi demi untuk kemudian kurva ekspansi ini dipertahankan untuk naik terus. Jangan sampai terjadi maturity, karena kurva yang diharapkan adalah bisnis itu berjalan terus. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita jumpai lagi kurva X tatkala bicara bisnis. Ya, demikian juga ini ada seorang sosiolog yang mengatakan bahwa kalau Anda punya inovasi atau punya punya gagasan, maka ketika itu disampaikan kepada orang lain akan terjadi yang dinamakan dengan proses difusi ya. Nah, diffusion proses itu sama ketika kita awal sekali mengadopsi, itu ada di kurva ini, kemudian nanti kita benar-benar paham atas apa yang disampaikan itu sudah take off, dan setelah itu di sini orang yang mengatakan late
adopters. Jadi memang ya ini sudah masuk pada fase saturasi ya. Orang sudah benar-benar stabil di situ. Sudah apa? Sudahlah aku sudah bisa menerima itu misalnya gitu ya. Nah, di sini yang kemudian akhirnya dia mengatakan ini juga kurva S. Jika kita persentase di sini tentang seberapa kumulatif mereka mengadopsi atas sesuatu yang kita sampaikan itu tadi. Ya. Nah, sama juga kalau Anda punya project itu biasanya ada waktunya, mungkin 1 tahun, 2 tahun. Kemudian ada juga di sini namanya realisasi anggaran. Jadi kalau proyekmu itu senilai 100 juta misalnya itu 100%, berarti 100 juta nanti harus dihabiskan semuanya yang disebut 100% ya. Ini 100%. Jadi kalau proyekmu itu 100 juta, baru 50% sampai di sini berarti duit yang dibelanjakan baru 50 juta gitu. Nah, di proyek juga sama. Proyek apapun lah, Anda mau membangun gedung 11 lantai seperti UNS itu, Anda mungkin membangun jalan raya misalnya, atau Anda membangun bendungan misalnya ya, atau Anda membangun rel kereta api, apapun itu pasti sama. Anda punya anggaran di sebuah departemen misalnya, kayak saya ada anggaran di universitas, di mana anggaran itu jatuh di direktorat saya misalnya sebanyak 100 juta misalnya, maka ketika saya membelanjakan itu nanti juga akan mengikuti kurva S. Ya, maksudnya gimana? Di awal-awal di mana saya mengerjakan proyek, ya, itu tidak bisa saya dengan serta-merta cepat sekali membelanjakan, oh beli ini, beli ini, beli ini, realisasi anggarannya langsung boom cepat sekali, tidak bisa. Ya, karena di sini benar-benar setelah perencanaan kita dapat duit, kemudian kita menyusun kepanitiaan, kita menyusun ini persiapan, preparasi, ya kalau di jalan mungkin juga pengadaan alat-alatnya baru datang dan seterusnya. Nah, kemudian fase di sini benar-benar pengerjaan, ya, dan setelah itu ini adalah fase finishing. Ya, kita benar-benar di sini sudah landai, sudah tidak lagi bekerja secara eksponensial seperti halnya kurva ini. Nah, sehingga akhirnya di dalam pengerjaan proyek pun Anda nanti akan ketemu dengan kurva S ini. Jadi nanti kalau Anda berinteraksi dengan anak teknik sipil, arsitektur, ya, atau teknik industri yang sedang membangun pabrik dan seterusnya, Anda akan bisa menjumpai kurva-kurva S seperti ini tatkala Anda membandingkan, bukan membandingkan ya, tatkala Anda membuat plotting koordinat ini antara apa? Antara T dengan besarnya uang yang sudah dibelanjakan atau progres proyek atau realisasi anggaran. Ya, nah jadi di situ yang saya melihat betapa pentingnya ini untuk kita semuanya memanage, mengatur daripada perjalanan sebuah proyek itu rata-rata mengikuti apa yang disebut dengan kurva X. Ya, nah ini menarik sekali. Nanti mungkin Anda bisa melihat yang lain-lain untuk kemudian Anda identifikasi bahwa kejadian itu kalau kemudian kita mengetahui modelnya, lantas kemudian kita mensimulasikan datanya, maka akan bisa kita jumpai model tersebut atau data tersebut atau kurva data tersebut. Ketika dibangun sebuah kurva, dia akan membentuk kurva S itu sendiri. Ya, nah sampai di sini saya ingin sebenarnya mengajak Anda untuk berjalan-jalan untuk mencari ide-ide apa yang kemudian dari ide itu Anda bisa mengatakan, Pak, ini juga kurva S loh, gitu. Kejadian ini tuh kurva S loh. Kejadian apa itu? Saya lari, Pak. Saya itu kalau bangun pagi, ya, ketika start mau lari, itu biasanya setelah pemanasan sebentar, saya tidak bisa lari cepat.
Ya, lari saya pelan dulu, baru setelah itu eksponensial saya bisa cepat sekali, ya. Dan setelah itu mulai lemes, mulai kemudian saya memasuki daerah di mana tadi ya carrying capacity saya sudah mengalami stagnasi di situ. Nah, itu terjadi Pak setiap pagi kalau saya lari pagi misalnya. Nah, sama juga aktivitas Anda kuliah, mungkin di pagi hari masih agak ngantuk, kemudian pelan-pelan memahami apa yang diomongkan dosennya, baru setelah itu agak siang ya, jam 9, 10 itu benar-benar fit ya, itu energinya benar-benar eksponensial, tapi nanti sudah mulai siang, capek, ngantuk, ya sudah masuk ke masuk kepalanya si kurva S itu tadi. Nah, yang menarik sebenarnya kalau nantinya Anda ketemu kurva S di sini, yang perlu diperhatikan akhirnya adalah model atau bentuk S-nya itu seperti apa. Jika S-nya misalnya seperti ini ya, setelah kita plotting di sini Anda punya sumbu X dan juga Anda punya sumbu Y ya, misalnya ini sumbu X-nya ya. Kemudian Anda punya sumbu Y-nya ada di sini. Apapun itu bunyinya ya. Nah, kejadian itu, maka sebenarnya yang menarik buat saya adalah bagaimana bentuk S-nya itu tadi. Ya. Mungkin di sini S-nya begini, sorry. Saya pakai kurva saja. Mungkin bentuk S-nya ini pendek, terus kemudian ininya juga pendek, Pak. Terus tiba-tiba dia begini. Nah, di interval waktu ini. Ya, berarti saya mengatakan ini baru pemanasan sebentar, terus kemudian lari kenceng, sekian menit, setelah itu sudah lemes dia. Akhirnya dia tidak bisa menambah lagi kecepatan. Ya, seperti itu ya. Berarti apa? Kalau ini hewan jerapah itu lehernya pendek, ya, tapi kepalanya di sini panjang, gitu kan? Ya. Nah, ada juga yang merah ini lehernya panjang, tapi ininya pendek, misalnya seperti itu. Itu bisa terjadi, ya. Nah, jadi nanti karakteristik daripada kejadian yang Anda amati itu bisa macam-macam. Jadi Anda bisa juga ininya panjang begini, terus kemudian ininya naik begini, ya, dan ini kemudian baru di sini kecil gitu saja, ya. Atau eksponensialnya itu tidak eksponensial banget seperti proyek tadi, modelnya kayak gini, baru kemudian ini muncul di sini. Ya. Tapi prinsipnya Anda akan punya kurva S yang macam-macam. S-shape itu yang bentuknya bisa macam-macam. Ya. Dengan berbagai macam bentuk ini, akhirnya Anda bisa menerjemahkan itu. Oh iya Pak, ini lari saya kecepatannya tinggi sekali, itu hanya pendek. Setelah itu saya sudah larinya biasa saja gitu kan. Tidak bisa menambah kecepatan lagi misalnya ya. Ada juga yang seperti ini, pelan tapi terus bertambah, baru setelah itu mengalami ya kecapean ada di sini ya. Nah, nanti yang paling baik ini yang mana lah, tergantung aktivitas apa yang Anda ingin amati di situ. Nah, akhirnya ini poin pembicaraan yang kedua, bahwa Anda nanti akan punya berbagai macam tipe kurva S ini tadi, sedemikian sehingga mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kurang baik, itu tergantung masalah apa yang sedang Anda amati. Ya. Nah, ini poin pembicaraan kedua ya. Jadi pembicaraan yang pertama tadi saya mengintroduce kepada Anda bahwa ya ada fenomena yang disebut dengan kurva S gitu kan. Terus kemudian fenomena kejadian itu bisa Anda lihat di mana pertumbuhan populasi, entah itu penduduk, entah itu hewan, entah itu mikroba, entah itu bakteri, ya, dia akan mengikuti kurva S. Ya. Nah, sama juga tadi ketika kita lihat dalam sebuah bisnis misalnya, itu juga mengikuti kurva S. Membandingkan antara waktu dengan pertumbuhan bisnisnya misalnya ya.
Sampai pada urusan proyek tadi pun juga mengikuti kurva S terkait dengan sumbu X-nya waktu dan sumbu Y-nya adalah serapan anggaran atau realisasi anggaran atau realisasi belanja daripada proyek tersebut. Nah, poin yang kedua saya introduce kepada Anda, saya sampaikan kepada Anda bahwa pada setiap kejadian itu tadi kurva S-nya tipenya bisa macam-macam. Ada yang lehernya pendek, ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya miring sekali, ada yang lehernya itu panjang tapi lurus misalnya seperti itu. Jadi jerapah ada yang pas berdiri, ada yang dia miring begini, ada yang dia mau makan begini, misalnya kepalanya turun semuanya. Nah, itu nanti akhirnya perbedaan-perbedaan tipe daripada kurva S ini bisa Anda pakai untuk menilai bahwa event atau kejadian atau fenomena tersebut masuk kategori fenomena yang seperti apa. Apakah dia baik, apakah dia buruk, ataukah dia cukup baik, ataukah sangat buruk, dan seterusnya. Anda bisa nilai seperti itu. Nah, sekarang saya ingin Anda coba jalan-jalan, ya, cari kira-kira yang menarik buat Anda. Seperti tadi saya mengatakan, yang mengganggu pikiran saya ya, ketika Pak Jokowi, ketika Pak SBY, ketika Bu Megawati membuat sebuah kebijakan, dan kebijakan itu ya buat yang seneng ditepuk tangan, buat yang tidak seneng itu diolok-olok misalnya. Nah, akhirnya kita bisa, kebijakan apa ini? Saya tadi menyebutkan jalan tol misalnya ya. Ya, atau mungkin Anda menemukan lagi nanti satu kebijakan yang kemudian bisa diukur, ditemukan kurva S-nya, dan dari situ kemudian nanti Anda bisa menggabungkan hal-hal itu tadi untuk kemudian bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh beliau itu, oleh pimpinan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik. Ya. Nah, di pembicaraan yang ketiga, saya ingin introduce kepada Anda lagi, saya ingin menyampaikan kepada Anda lagi, bukan ini, saya clear, saya ingin menyampaikan kepada Anda adalah begini. Jadi saya punya kurva S yang berwarna merah ini ya. Ini, anggap ini kurva S yang paling baik sedunia. Ya, terus kemudian saya bikin tadi sumbu X, sumbu Y-nya ya. Sumbu X-nya sama, ini waktu, time, ya. Terus kemudian sumbu Y-nya ini, nah, ini yang menarik. Silakan Anda menemukan apa, boleh nanti kita diskusikan, sampaikan di forum kuliah kita ini ya. Sumbu X-nya sudah tidak bisa ditawar-tawar, biasanya loh ya, itu adalah waktu. Ya, waktu. Saya salah. Ya. Kemudian yang di sini ya, misalnya saya bikin nilai tukar rupiah ya terhadap mata uang apa, dolar biasanya dipakai gitu ya. Dolar, where is dollar? Di atas 4 ya, misalnya seperti ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, di sini. Artinya 1 US dollar pernah nilainya 8.000, pernah 10.000, pernah 12.000, pernah 14.000. Artinya semakin naik ke atas, ya, ini nilai tukar rupiahnya semakin besar. Jadi 1 US dollar semakin kurvanya ini kepala lehernya ini naik terus, ya, maka nilai rupiahnya bisa dikatakan apa? Melemah. Gitu ya. Jadi kalau ini naik terus, hati-hati bahwa nilai tukar rupiah kita melemah terhadap US dollar. Ya, berarti 1 dolar jadi mahal, no? Ya, 1 dolar dulu cuma 10.000, misalnya 10.000 itu ada di sini 10.000. Ya. Kita gambar nilai tukar 10.000 itu ada di sini misalnya ya. Nah, di sini itu 10.000. Ya. Misalnya kita tulis di sini dalam ribuan, 10.000 gitu. Ya.
Nah, tatkala kemudian Anda lihat di kurva ini, loh ternyata sudah sampai di sini, nah, misalnya ya. Dalam waktu yang sangat pendek, misalnya ini bulan apa, Agustus misalnya ya, terus ini bulan misalnya adalah November misalnya ya, atau Oktober misalnya, 2 bulan misalnya, ternyata nilai rupiahnya di sini sudah misalnya kita lihat jadi 16.000. Nah, misalnya gitu. Berarti apa? Terjadi kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. 1 US dollar biasa 10.000. Begitu kita lihat ini adalah misalnya bulan September, gitu ya, September. Terus kemudian yang bawahnya ini adalah sudah Oktober, misalnya saya singkat ya, September, ini di sini. Terus kemudian yang ini adalah sudah November misalnya ya, November ya. Maka saya melihat ada pelemahan nilai tukar rupiah. Ya. Nah, sehingga kalau Anda amati ya, nilai tukar rupiah itu juga akan membentuk huruf S. Tapi ada berapa banyak huruf S itu tergantung. Jadi kalau Anda melihat 1 tahun misalnya, itu akan ada berapa huruf S ya. Nah, nanti bisa Anda lihat. Karena sama, di sini stabil, tapi kemudian mulai dia ekspansi. Kalau di bisnis tadi berarti dia mulai mahal, ya. Setelah itu mungkin terjadi krisis ekonomi mahal sekali. Tapi setelah itu krisis bisa ditangani, akhirnya menjadi stabil lagi. Ya, bisa sih setelah itu turun, tidak ada masalah. Ya, tapi setelah itu Anda lihat, begitu ini saya lanjutkan, mungkin kurvanya yang merah ini mungkin saya jadikan fase berikutnya pengamatan adalah kurvanya begini. Nah, ini kan turun Pak, ya. Terus gimana? Dia mulai stabil di sini, ya. Jangan ini ya, jangan biru ya. Ini setelah stabil di sini Pak, ini dia tidak turun, ya cuma segini. Terus kemudian naik lagi tiba-tiba, tapi naiknya pendek, setelah itu stabil lama sekali misalnya gitu. Berarti Anda punya model S yang berbeda dengan sebelumnya, seperti itu. Nah, akhirnya saya boleh mengatakan ada interval-interval, ya. Jadi misalnya ini, saya membuat interval di sini, ini adalah sudah mulai stabil, di sini stabil kemudian bergerak naik, ya. Terus di sini muncul S lagi, ya. Berarti ada 2 fase, fase yang pertama dan kemudian ini fase yang kedua, saya seperti itu, ya. Terus nanti bisa Anda ikuti, ya. Akhirnya nilai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar bergerak terus seperti ini. Ya. Nah, berarti kalau misalnya waktu ini boleh enggak diperpanjang? Oh, sangat boleh. Ya, waktu ini sorry. Waktu ini misalnya tidak hanya saya amati untuk jangka yang pendek, tapi kemudian ini saya perpanjang. Ya, perpanjangnya gimana? Ya mungkin beberapa tahun, tidak apa-apa. Anda bisa lihat data di BI atau di manapun, bisa diperpanjang segini, ya. Mungkin berapa tahun, 20 tahun, tidak ada masalah. Berarti kalau Anda mengamati ini nanti, Anda bisa bandingkan seperti tadi yang saya sampaikan, yang mengganggu pikiran saya tadi ya. Ini fasenya misalnya Megawati. Dari sini ke sini tuh presidennya dulu adalah Megawati gitu ya, atau Gus Dur dulu lah misalnya, sampai di sini Gus Dur, kemudian dilanjut Megawati misalnya ya, kemudian ini SBY jilid 1, kemudian ini SBY jilid 2, terus kemudian Jokowi jilid 1, kemudian ini nanti Jokowi jilid 2 misalnya gitu ya. Jangan panjang-panjang, dikira nanti 3 periode Jokowi kan. Nah, misalnya seperti itu.
Nah, misalnya kayak gini. Nah, akhirnya Anda bisa nanti mengukur, oh zaman Pak Gus Dur. Zaman Pak Gus Dur gimana ya nilai tukarnya. Nah, Anda bisa ikuti nanti grafiknya seperti apa. Zaman Megawati misalnya ya, itu juga bisa Anda ikuti. Zaman SBY jilid 1, SBY 1, bisa. Nanti SBY 2, ya. Kemudian di sini nanti Anda sudah mulai masuk eranya JKW 1 misalnya ya. Terus kemudian masuk era sekarang sebentar lagi selesai JKW 2 misalnya. Nah, grafik yang Anda jumpai nanti ya, saya tidak tahu mungkin akan polanya begini-begini misalnya ya. Nah, saya kayak begini. Tapi ketika Anda potong berupa fase-fase nanti akan kelihatan, ini S yang ini Pak, ini S yang ini. Nah, ini juga S ini misalnya gitu ya. Nah, nanti yang terjadi penurunan berarti S-nya terbalik misalnya gitu. Nah, itu juga bisa semuanya. Nah, akhirnya Anda akan mampu mengamati ada berapa kurva S dalam perjalanan pemerintahan Jokowi jilid 1 misalnya. Ya. Nah, terus kemudian melihat tipe daripada kurva S sendiri seperti apa. Kalau tipenya, lehernya itu panjang sekali kayak begini, apa yang terjadi? Pasti hari ini terjadi krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi yang sangat-sangat sulit sekali untuk kita kendalikan, ya, seperti itu ya. Akhirnya apa? Nilai tukar rupiahnya melemah terus. Tapi kalau hanya lehernya pendek terus kemudian stabil, ya, apalagi kalau kemudian ada kurva yang turun, wah itu saya kira menjadi sangat menarik perhatian kita ya. Tapi paling tidak lihat saja dulu lehernya panjang tidak, kemudian waktunya cepat tidak, itu bergerak eksponensial ya. Kalau itu waktunya cepat berarti tim ekonominya bagus. Dia segera bertindak untuk kemudian menghambat nilai tukar itu untuk kembali normal, saya seperti itu. Nah, ini bisa Anda pakai sebagai sebuah analisis dari seorang pemimpin, dari seorang presiden yang memegang tampuk kekuasaan terkait dengan menentukan nilai tukar rupiah itu ditentukan oleh presiden, tidak. Nilai tukar itu ditentukan oleh pasar, oleh sistem ekonomi ya, yang mengatakan sistem ekonomi. Tapi sistem ekonomi di situ ada macam-macam ya. Misalnya harga minyak dunia misalnya ya, cadangan devisa kita misalnya ya. Nah, akhirnya akan menentukan nilai tukar itu tadi. Transaksi perdagangan internasional kita misalnya ya, termasuk mungkin juga ada politik yang kita mainkan di situ, sentimen-sentimen positif yang datang ke kita akhirnya membawa dampak ya. Akhirnya ekonomi kita baik dan kemudian nilai tukar kita juga stabil misalnya seperti tidak terlalu curam naik dan juga tidak terlalu curam turun misalnya ya. Karena kalau terlalu naik juga kasihan buat mereka pelaku-pelaku perdagangan ekspor impor ya. Kalau nilai tukarnya melemah ya, maka kalau kita mendatangkan barang dari luar negeri kan jadi mahal banget. Ya, apalagi kalau kita punya hutang dalam bentuk dolar, tiba-tiba nilainya melemah, maka hutang kita jadi berlipat-lipat, rupiah triliunnya. Ya, nah itu sama juga tatkala juga nilai itu menguat. Ya, kalau nilai itu menguat, saya dulu ekspor bisa menjual kursi rotan misalnya ke Eropa senilai 10 US dollar misalnya, tapi tiba-tiba nilainya menguat, dulu 10 US dollar saya dapat misalnya berapa 10 itu berarti misalnya ya 100.000, tapi tatkala menguat saya hanya dapat mungkin 60.000 ya. Nah, 60.000 saya pakai untuk beli kayu yang dimana tidak tergantung pada nilai tukar rupiah, kayunya tidak bisa kebeli lagi misalnya seperti itu. Nah, ini cukup mengganggu. Nah, sehingga coba Anda lihat ya kejadian seperti begini, terus nanti Anda bisa gabungkan dengan isu-isu yang masuk tadi, Anda korelasikan dengan isu-isu yang Anda yang masuk ke dalam pemikiran Anda seperti saya tadi ya. Saya kok agak terganggu ya orang gaduh terkait panjang apa istilahnya jalan tol yang dibangun oleh zaman SBY, zaman Jokowi,
Orang mengkritisi, nggak usah bangun tol lah, mending bangun desa itu saja. Nggak usah bangun tol lah, bangun bendungan saja, misalnya kayak gitu. Dan ramai, ada yang saya setuju, dan seterusnya. Nah, Anda sebagai orang matematika, tidak boleh asal setuju, tidak boleh asal oke, tidak boleh asal Waton Suloyo bilang tidak, hanya gara-gara perbedaan politik. Tidak boleh, Anda harus mengedukasi masyarakat. Lihatlah, ya, zaman SBY ini kurva S-nya rata-rata seperti ini, secara makro seperti ini. Kalau zaman Jokowi seperti ini, gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat, loh, ini kok tidak, ya misalnya pun lehernya naik sedikit, setelah itu bisa stabil ya. Itu kenapa ya, gitu. Apakah ada hubungannya dengan jalan tol tadi ya? Nah, itu bisa langsung Anda sambungkan. Oh iya, itu betul ya. Karena kalau dengan jalan tol kita tidak macet. Kalau saya punya sayur mayur, kemudian saya ingin menjual keluar, maka langsung bisa saya akses ke pasar, tidak busuk di tempat. Ya, soalnya kalau saya petani, kemudian dibeli pedagang, kemudian pedagang mengirim sayurnya itu kena macet, ya, kemudian busuk, apa yang terjadi? Terjadi kerugian yang luar biasa. Terjadi kerugian, pedagangnya nggak dapat uang, dia juga kemudian tidak bisa membayar juga kepada petani. Petani akhirnya juga berhenti. Nah, di semua ekonomi akan terganggu. Kalau ekonomi terganggu, kita tidak punya sayur gimana? Ya, akhirnya kita impor dari luar negeri, perdagangan tidak seimbang lagi. Apa yang terjadi kalau kita impor beras, impor makanan, impor sayur-sayuran, ya kita kehilangan devisa banyak. Kita harus membeli itu dengan nilai tukar rupiah, bukan? Kita harus membeli itu dengan dolar, bukan? Nah, kita akan mengeluarkan devisa cadangan kita. Saya seperti itu ya. Atau juga misalnya, dan itu akhirnya akan mempengaruhi nilai tukar rupiah, itu pasti ya. Atau misalnya tidak macet, tapi sudah ada jalan tol, saya sudah membuat tadi kursi rotan bagus, saya membuat mebel bagus, saya membuat handicraft bagus, ada yang pesan dari Eropa, kemudian saya kirim melalui pelabuhan. Dari Solo menuju pelabuhan Surabaya, sekarang ada tol, dengan cepat sekali saya bisa sampai ke sana, tidak pernah terlambat, lancar semuanya, akhirnya kegiatan ekspor itu berjalan dengan baik dan pemerintah Indonesia akhirnya mendapatkan devisa, pengrajin dapat devisa, pemerintah Indonesia juga dapat keuntungan karena devisanya pasti masuk ke Indonesia tercatat semuanya ya. Sehingga cadangan devisanya tinggi misalnya seperti itu. Dan kemudian orang dari luar negeri senang sekali berbisnis dengan orang Indonesia. Kenapa? Karena datang tepat waktu dan seterusnya, tidak ada kemacetan, ya seperti itu. Nah, hingga akhirnya semua bisa lancar seperti itu. Nah, Mas, Mbak, Anda bisa lihat di situ nanti kurva S-nya pasti buat saya sudah menunjukkan sebuah stabilitas, ya, di mana bisa jadi kepalanya mendatarnya itu agak panjang dan leher-lehernya pun kalaupun toh terjadi leher yang agak panjang itu karena dipicu oleh krisis global, misalnya kayak pandemi seperti sekarang ya, atau mungkin ada perang di mana Afghanistan atau di Iran atau di Irak misalnya, sehingga mengganggu cadangan minyak dunia misalnya seperti itu, akhirnya secara global memang kena terdampak itu misalnya. Tapi kalau tidak, Anda bisa lihat tadi, karena tol yang digelar bagus sekali, ekonomi dalam negeri bergerak dengan bagus, ya, kemudian kita ekspornya juga bergerak dengan bagus, ya, impornya juga seimbang, tidak terlalu mengandalkan yang di luar misalnya ya, maka Anda akan bisa lihat ini stabilitas ekonomi yang baik dan bisa dirasakan pada nilai tukar rupiah terhadap dolarnya juga itu relatif stabil misalnya. Nah, akhirnya buat Anda sebagai orang matematika nanti akhirnya bisa membuat korelasi antara apa misalnya ya, nilai tukar tadi versus apa? Versus panjang jalan tol. Ya. Jadi kalau Anda bisa mengamati semakin panjang tol yang dimiliki oleh sebuah negara, di mana akhirnya semua bisa lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada permasalahan di situ, ekonomi juga akhirnya lancar, ya, maka akhirnya apa dampaknya? Lihat nilai tukar kita stabil dan seterusnya. Nah, berarti bisa enggak ini dihubungkan? Bisa secara kuantitatif kan? Logikanya
Kalau negara itu tidak punya jalan tol sama sekali, akhirnya kan nggak bisa. Ya bisa, tapi kan macet di mana-mana. Ekonomi macet juga. Ya, pertumbuhan ekonomi tidak bagus. Ya, orang mau ekspor juga berbiaya tinggi, akhirnya malas ekspor, akhirnya kita nggak pernah punya devisa misalnya gitu. Nah, akhirnya ya nilai tukar rupiah kita amburadul ya. Nah, di sini kita bisa melakukan riset, membuat simulasi dari nilai tukar rupiah tadi. Anda lihat kurva S-nya, kestabilannya, terus kemudian Anda lihat, Anda bandingkan dengan jalan tol, misalnya di era Pak SBY ini berapa kilometer, bisa dikumulatifkan, ya. Misalnya di eranya Pak SBY yang pertama itu panjang tol kita berapa ini? Oh, cuma 100 kilo. Setelah ini jadi berapa? Oh, jadi 250 kilo. Nah, setelah Pak Jokowi ini jadi berapa? Oh, ini 500 kilo misalnya ya. Dengan ditambah kumulatif tadi ya. Terus ini jadi berapa? Oh, ini misalnya sudah 750 kilo misalnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya dengan panjang-panjang jalan tol yang dimiliki ini tadi, baik kumulatif, akhirnya kita bisa mengatakan, lihat ya, bahwa ini berpengaruh cukup signifikan terhadap nilai tukar ini tadi, panjang jalan tol. Nah, itulah yang ingin saya katakan kepada Anda, kepada kita semua yang hari ini mau menilai seseorang, datangkan sesuatu yang objektif seperti ini. Datangkan sesuatu yang bisa diukur seperti ini, yang kemudian melalui riset Anda sebentar, bisa kemudian mengatakan kepada mereka, dan mereka bisa menerima secara logis, secara logik mereka bahwa, oh iya benar ya, tatkala nilai tukar kita stabil, itu karena ternyata dipacu oleh infrastruktur yang mendukung pada, yang menopang pada kegiatan ekonomi, kegiatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi. Ya, salah satunya infrastruktur jalan misalnya, salah satunya infrastruktur bendungan misalnya. Berarti boleh Pak saya membandingkan nilai tukar tadi misalnya dengan jumlah bendungan yang dibangun, ya. Oh, silahkan saja, tidak masalah kalau memang itu akan terjadi korelasi yang cukup signifikan. Saya kira akan menarik sekali ya, karena jelas bendungan yang dibangun tadi misalnya akan menghasilkan jumlah energi berupa listrik misalnya, ada berapa megawatt bisa dihasilkan dari situ. Itu sudah bisa jelas, karena dengan listrik akan kemudian disalurkan ke industri misalnya, disalurkan ke pabrik misalnya, kemudian pabrik bisa berproduksi dengan baik, kemudian ekonomi berjalan, dan setelah itu hasilnya bisa diekspor, dan seterusnya, maka itu akan lebih bagus. Dibandingkan kita PLTA-nya cuma berapa biji, karena bendungannya juga cuma itu saja gitu ya. Belum lagi bendungan itu bisa mengairi sawah tatkala musimnya musim kemarau, sehingga jumlah omset bukan hasil panen kita juga melimpah banyak, kemudian dikonsumsi sendiri juga berjalan dengan bagus. Syukur juga ada sayuran, buah-buahan yang dalam bentuk diawetkan atau dalam bentuk fresh yang bisa dikirim ke luar negeri misalnya seperti itu, nantinya akan berpengaruh juga ke nilai tukar itu. Ya, jadi silahkan kami mengundang Anda semuanya untuk mencari kira-kira event apa. Kalau Anda ingin melanjutkan ini, saya persilahkan untuk mulai melihat tabel nilai tukar mata uang dari era zaman Gus Dur mungkin atau Megawati mungkin sampai dengan Jokowi ini modelnya seperti apa. Deteksi dulu S-nya. Ya. Nah, setelah itu coba mau dihubungkan dengan apa nanti? Apakah panjang jalan tol ataukah dihubungkan dengan monggo apa saja tidak apa-apa, sehingga nanti Anda benar-benar bisa menilai di era Pak SBY itu begini ya, di era ini begini ya gitu. Ya, jadi tidak bisa kemudian serta-merta enak zamanku loh gitu. Tidak bisa kita mengatakan itu secara subjektif, tidak bisa. Ya, karena di masa-masa mereka tantangannya berbeda-beda. Di zaman-zaman kepemimpinan mereka, infrastruktur yang dimiliki juga berbeda-beda. Ya, tapi respon pasar dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu respon. Ya, tapi kebijakan yang dikeluarkan apa? Oh, jalan tolnya diperbaiki,
Oh, bendungannya diperbaiki, misalnya kayak gitu ya. Oh, masyarakatnya juga dididik belajarnya dengan bagus, sehingga jumlah lulusan SD prosentasenya semakin mengecil, didominasi oleh lulusan SLTA atau SMK misalnya kayak gitu. Nah, itu zamannya siapa misalnya gitu. Ya karena memang mau tidak mau kita harus menilainya ya seperti itu, ya. Kalau ternyata wong Indonesia lulusan SD kabeh misalnya kayak gitu ya, meskipun dikasih jalan tol sepanjang apapun ya isinya gerbong tabrakan, ya. Naik mobil tidak bisa dipaksakan di situ, naik mobil bisa tapi tak ngerti aturannya, ya. Nyalip asal nyalip, ya, berhenti asal berhenti. Karena apa? Ya mohon maaf karena pendidikannya tidak sampai pendidikan yang dia paham tentang bagaimana menghargai orang, bagaimana berkendara dengan safety dan seterusnya, ya. Nah, akhirnya ya ekonomi tidak bisa berjalan. Punya jalan tol, tidak ada yang lewat. Kalaupun toh yang lewat ya hanya tabrakan. Dia punya bandara banyak, tapi ya tidak ada yang produktif. Dia punya pelabuhan di mana-mana, tapi tidak mengangkut barang apa-apa, misalnya gitu. Karena SDM-nya tidak disiapkan dengan baik. Jadi bisa Pak saya menganalisis nilai tukar mata uang tadi misalnya dengan eh, kualitas lulusan atau kuantitas statistik lulusan tadi, berapa persen sih orang doktornya misalnya. Anda bisa lihat nanti tabel doktor di suatu negara, orang-orang yang lulus S3 semakin banyak jumlah S3-nya sebuah negara itu, biasanya negara itu adalah dikategorikan negara maju. Bisa Anda lihat nanti ya. Nah, di Indonesia berapa, di Israel berapa, di Amerika berapa persen, misalnya gitu. Anda bisa lihat itu nanti. Bagaimana nilai tukar di negara-negara tersebut tatkala mereka punya ya SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas Anda ukur dari apa? Dari misalnya persentase lulusan pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasarnya. Nah, jadi monggo silahkan, ini kuliah simulasi, saya mengantarkan bagian setelah kemarin tentang binomial, sekarang tentang kurva S, yang dimana saya men-challenge Anda untuk mencari kejadian-kejadian, event-event yang bisa apa istilahnya Anda analogikan dengan kejadian kurva S itu tadi, ya. Anda bisa bermain di nilai tukar ini, ya, dan sekaligus kita tingkatkan untuk kemudian itu dipakai untuk menilai kinerja seseorang. Nah, dalam hal ini kita ingin menilai kinerja dari seorang pimpinan seperti ini, sehingga nilai yang nanti Anda berikan itu tidak direkayasa, tidak Anda ikut-ikutan, tidak juga Anda fanatik kepada sebuah partai politik atau kepada seorang pemimpin, tapi benar-benar fair, itu adalah hasil pemikiran logis Anda. Nah, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan untuk pengantar teknik simulasi di bagian ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada Anda bahwa lagi-lagi simulasi tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk berpikir logis, tapi juga mengajarkan kepada kita untuk berpikir tidak subjektif, ya, tapi benar-benar menilai itu dengan penilaian yang objektif, yang disusun berdasarkan model matematika, terus kemudian ada data, kita bangun simulasi di dalamnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu di video kuliah berikutnya. Terima kasih. Selamat bekerja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya ya.